Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma sholatu falaha surutun tataqaddamu 'alaiha. Ya, kita masuk kitabut Thaharah setelah menyelesaikan muqaddimah. Jadi di sini dimulai dari bab Thaharah atau bersuci karena apa? Ini merupakan syarat dari salat. Syarat sah dari salat di antaranya adalah thaharah. Wa amma sholatu, dan adapun salat itu falaha, maka dia memiliki syurutun, syarat-syarat tataqaddamu 'alaiha, yang mendahuluinya. Jadi syarat salat itu apa? Apa bedanya dengan rukun salat? Kalau syarat itu ya dikerjakan sebelum melaksanakan, gitu kan? Syarat daftar ma'ad ilmi, ya ada tak? Syarat itu harus ditunaikan sebelum masuk, itu kan? Maka syarat sholat itu dilaksanakan sebelum orang itu mengerjakan sholat. Maka di sini diberi keterangan tataqaddamu 'alaiha, yang mendahuluinya. Faminha, maka di antara apa? Syarat-syarat tersebut adalah at-thaharatu, bersuci. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin, ya, bi ghairi tuhurin, rawahul Bukhari wa Muslimun. Maka di antara syarat-syarat tersebut adalah thaharah, sebagaimana sabda Nabi, Allah tidak menerima solat apapun, solat apapun, bi ghairi tuhurin, ya, yang tidak disertai apa? Bersuci. Ya. Jadi solat tanpa wudhu itu apa? Tidaklah sah. Ya kan? Solat tanpa bersuci itu tidaklah sah. Dan nanti akan dijelaskan macam-macam thaharah. Ya. Jadi maksudnya bersuci adalah bersuci dari hadas dan najis. Hadas dan najis. Apa beda antara hadas dan najis? Kalau hadas itu sifat, ya, sifat yang ada pada diri seseorang. Kalau najis itu zat, ya kan? Zat. Jadi misalnya hadas, orang hadas kecil contohnya buang angin. Apa itu kelihatan? Orang itu sudah batal itu. Kan enggak kelihatan toh? Ya, tapi kalau najis itu ada zatnya. Ya kan? Ada zat yang mengenai seseorang sehingga dia apa? Dia harus membersihkan zatnya najis tersebut. Walaupun dia tidak batal wudunya, dia masih punya wudu, masih suci wudunya. Dia tidak berhadas. Tapi dia ada najis yang mengenai pakaian dia, maka dia wajib membersihkannya dengan cara berthaharah. Baik. Terus faman lam yatatahhar minal hadasil akbari wal asghari wan najasati fala sholata lahu. Ya. Maka barang siapa atau siapa saja yang tidak suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tidak suci dari najis, ya, tidak suci dari najis, maka tidak ada sholat baginya. Maksudnya apa? Sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Maka dari ungkapan mu'alif ini apa? Perlu kita pahami bahwa ada dua hal yang perlu disucikan. Pertama apa? Hadas, yang kedua najis. Jadi harus suci dari dua-duanya. Harus suci dari hadas dan suci dari najis. Ya, dua-duanya ini. Salah satu tok nggak boleh, harus dua-duanya. Seperti tadi, orang berwudu saja tapi bajunya masih ada najis, ya nggak sah sholatnya.
Wadih, seperti itu. Jadi harus dua-duanya. Wat taharatu nau'ani. Wat taharatu nau'ani. Dan bersuci itu ada nau'ani. Apa nau'ani? Dua macam. Itu al-ismu binadhari la adadihi, namanya isim apa itu? Musanna. Sana lah, sudah sampai lah musanna. Ya, alhamdulillah. Kalau binadhari la bunyatihi namanya isim apa? Nau'ani. Binadhari la bunyatihi namanya isim apa? Sohi. Ya kan? Ya, bukan maksur, bukan mangkus, bukan mamdud, ya sohi lah. Ya kan? Ya. Fat toharoh nau'ani. Toharoh itu dua macam. Ahaduhuma at-toharatu bil ma'i wahyal aslu. Nah, yang pertama adalah bersuci dengan menggunakan air, dan ini adalah yang pokok. Aslinya memang pakai air. Jadi nggak boleh pakai yang lain. Jadi asalnya bersuci itu adalah pakai apa? Air. Nggak boleh pakai yang lain kecuali darurat, maka ada penggantinya, yaitu apa? Debu. Ya kan? Ya. Maka debu itu ketika darurat tidak mampu menggunakan air, maka baru pakai debu. Tapi selama mampu menggunakan air, maka harus pakai air. Sehingga kalau misalnya dia sebenarnya mampu menggunakan air, kok dia tayamum, ya enggak sah. Jelas ya? Maka dikatakan wahyal aslu, dialah yang asli, yang asal. Apa? Bersuci pakai air, itu yang asalnya itu. Ya, di sini dijelaskan tentang air, kenapa? Karena memang ya bersuci pakainya apa? Air. Fakullu ma'in nazala minas sama'i au, apa itu bacanya? Khoroja minal ardi fahuwa tahurun. Ya, kalau tadi tu, sekarang to. Fahuwa tahurun. Ya, fahuwa tahurun. Yutahhiru minal ahdathi wal akhbathi. Minal ahdathi wal akhbasi. Walau taghayyara ta'muhu au launuhu au rihuhu bisyai'in tahirin, kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rawahu ahlu sunani wa huwa sahihun. Fakullu ma'in, maka setiap air atau semua air nazala minas sama, yang turun dari langit, contohnya apa itu? Air hujan. Au kharaja minal ardi, atau keluar dari bumi, contohnya apa? Air sungai, sumur, gitu kan? Ya. Air sungai atau umbul atau sumur boleh. Ya, itu kharaja minal ard, karena apa? Dua sumber itu air dari langit dan dari bumi. Ya kan? Dari langit dan dari bumi. Maka air yang keluar dari langit dan bumi fahuwa tahurun, maka adalah suci dan mensucikan. Tahurun itu suci dan mensucikan. Yutahhiru minal ahdasi wal akhbasi, dia bisa mensucikan dari hadas dan najis. Hadas dan najis. Jadi ahdas itu hadas, akhbas itu najis. Walau taghayyara, sekalipun telah berubah
Walau taghayyara, sekalipun telah berubah, ta'muhu, apa ta'muhu? Rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya, bisyai'in tahirin, dengan sesuatu yang suci. Paham maksudnya? Jadi air itu sekalipun berubah warnanya, asalnya kan bening toh, kok jadi kuning, ya itu kan, kok jadi hijau, kok jadi biru, kok jadi merah, itu toh. Nah, itu walaupun berubah warnanya, tetapi yang merubah itu ada sesuatu yang suci, maka tetap hukumnya suci. Paham? Paham ya? Jadi walaupun berubah warnanya dari sifat aslinya, tetapi berubahnya itu bukan karena suatu yang najis, melainkan karena suatu hal yang suci. Contohnya misalnya apa? Air di sungai kok jadi keruh karena apa? Lumpur. Kan warnanya jadi kuning lah, jadi krem, jadi coklat. Ya. Maka itu apa? Tetap suci. Tetapi kalau yang merubah warnanya itu, atau merubah baunya itu, atau merubah rasanya itu sesuatu yang najis, maka jadi najis. Ya kan? Jadi kalau apa itu yang menjadikan warnanya kuning itu kuningnya najis, misalnya apa? Di suatu daerah kan mungkin masih belum apa itu banyak kamar mandi atau WC itu ya. Sehingga memakai WC terpanjang di dunia. Ya kan? Apa WC terpanjang di dunia? Plung lep gitu. Gak usah nyentor. Ya kan? Nah, sehingga kadang-kadang di suatu ketika kan barang-barang penggunaannya kan warnanya bisa berubah. Ya kan? Lah, itu berarti berubah warnanya karena suatu yang najis, maka hukumnya menjadi najis. Itu kaidahnya. Jadi asal air itu suci. Dia berubah najis kalau berubah salah satu sifatnya. Apa itu? Warna atau rasa atau bau. Ya. Rasa, warna atau bau dari sesuatu yang najis. Warna masih jernih. Ya kan? Rasa masih ori, tapi baunya kok pesing. Nah. Ya toh, ada indikasi apa? Kecampuran sesuatu yang najis, maka situ udah najis dia. Walaupun bening, walaupun rasanya tetap ori, masih apa itu tawar gitu ya. Atau enggak bau, masih jernih, tapi warnanya kok ada indikasi warna najis, apa rasanya kok rasa najis. Mungkin sudah merasakan gitu loh. Mungkin loh ya, saya nggak tahu rasanya gimana. Ini kok rasanya kayak sesuatu itu ya, kan saya pernah teringat ini. Berarti udah najis itu aja. Waduh, jelas ya kawan. Nah, kecuali kalau yang mencampuri air itu perkara yang suci, tetapi merubah kemutlakannya. Jadi namanya bukan air lagi. Itu ya jadinya nggak suci. Tidak mensucikan, mungkin masih suci tapi tidak mensucikan. Ya kan? Contoh misalnya, ini kan air putih toh. Ini kan masih air mutlak kayak gini. Air mutlak. Nah, terus saya kasih marjan misalnya. Jadi merah toh. Najis enggak? Nah, tetap suci toh? Nah, tapi boleh pakai wudu enggak? Loh, kan suci. Nah, karena sudah berubah. Dia bukan air lagi, namanya apa? Sirup. Ya kan? Namanya sirup, ini bukan air. Ya kan? Kan campur marjan. Nah, sehingga apa? Ini berubah kemutlakannya. Walaupun yang mencampuri adalah sesuatu yang suci. Warnanya abang, enggak identik najis. Ambune ya seger. Ya kan? Koko pandan kan tidak najis, rasanya ya legi kan tidak najis toh. Tapi merubah sifatnya, ini bukan air lagi tapi apa? Sirup.
ya jadi sirup. Maka ketika kemutlakannya sudah berubah, maka walaupun hukumnya suci tapi tidak mensucikan, sehingga tidak boleh dipakai untuk bersuci, nggak boleh. Terus ya iman-iman, ya kan? Iman-iman. Misalnya air teh misalnya, kadang-kadang kan, rasa jembengi, wah ini nek diguak ya iman-iman nggih wudu wae ya gimana? Gak boleh, ya kan? Itu sudah namanya bukan air lagi, tapi namanya teh, ya kan? Air minum namanya sudah teh. Walaupun berubah dengan suatu yang suci, tapi dia kemutlakannya sudah apa itu berubah. Dia bukan namanya air mutlak lagi. Namanya dikatakan air mutlak itu pokoknya yang turun dari langit atau dari dalam bumi, itulah air mutlak. Sungai, sumur, ya, air laut, itu kan. Itu namanya air mutlak atau air hujan. Jelas bisa dipahami nih? Bisa ya? Ya itu kaidahnya. Apa dasarnya? Nabi bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya asal dari air itu adalah apa? Suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh apapun. Ya, aslinya gitu. Ya, tidak dinajiskan oleh suatu apapun. Itu sifat asal. Jadi innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un itu adalah sifat asal air. Itu sifat asal air seperti itu. Lah kalau dia kemasukan najis ya dilihat berubah enggak itu ya. Berubah enggak? Sifat, warna, rasa maupun bau dengan suatu yang najis tersebut. Baik, selanjutnya fa in taghayyara ahadu awsafihi fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fahuwa najisun. Bacanya apa ini? Najusa atau najisun? Najisun ya, karena ini sim fa'il. Najusayan jusu najasatan terus najisun. Nah, ini sim fa'il. Fahuwa najisun yajibu ijtinabuhu. Saya ulangi. Fa in taghayyara, maka jika telah berubah ahadu salah satu ausofihi dari sifat-sifatnya binajasatin karena suatu najis, fahuwa najisun, maka hukumnya jadi najis. Yajibut tinabuhu, wajib untuk menjauhinya. Jadi tidak hanya nggak boleh untuk bersuci, bahkan harus dijauhkan. Harus dijauhkan. Apa harus dibuang? Ya tidak, bisa dimanfaatkan untuk nyirami tanaman, kan boleh loh. Ya, manfaatkan untuk nyirami tanaman juga boleh. Ya. Dan lain sebagainya. Terus wal aslu fil asya at-taharatu wal ibahatu. Wal aslu fil asya'i at-taharatu wal ibahatu. Faida syakkal muslimu, faida syakka al muslimu fi najasati ma'in, fi najasati ma'in au saubin au buk'atin au ghairiha fahuwa tahirun, fahuwa tahirun. Au tayakkona dengan mentasdid qaf, tafa'ala tayakkona at-taharata
Wasyakka fil hadathi, wasyakka dengan mentasdid kaf, wasyakka fil hadathi fahuwa tahirun. Ya, artinya wal aslu fil asya, dan asal dari segala sesuatu itu adalah suci dan bulih. Nah, asal segala sesuatu itu apa? Suci dan bulih. Ya, jadi dia berubah menjadi najis kalau ada indikasi ke sana, dan menjadi haram kalau ada indikasi menjadi haram. Itu. Sehingga untuk mengatakan sesuatu itu apa? Najis atau tidak mubah alias haram, maka kita butuh dalil. Ya tak? Butuh dalil, butuh dasar. Karena apa? Asal segala sesuatu itu apa? Suci dan boleh itu. Ya. Kemudian kita akan merubah dari hukum suci dan boleh itu menjadi hukum najis dan haram. Nah, itu butuh dalil. Jelas? Ya. Seperti itu. Perhatikan, faida syakal muslim, maka jika ada seseorang yang ragu, syakka itu apa? Syak, ragu. Jika ada seseorang muslim yang ragu fi najasati, tentang najisnya ma'in, air, au saubin, atau najisnya pakaian, au buk'atin, atau najisnya tempat, au ghairiha, atau najisnya yang lainnya, fahuwa tahirun, maka dia asalnya adalah suci. Contohnya apa misalnya? Ya. Kita misalnya mau wudhu di airnya di situ di ember, airnya di situ di dalam ember. Terus tadi dipakai mainan anak kita, padahal anak kita itu nggak pakai pampers, rawan ngompol, ya dah. Maka tidak boleh ragu-ragu, ini jangan-jangan najis. Ya itu ya. Nah, daripada ragu-ragu kita buang, tidak boleh. Ya. Karena apa? Asal segala sesuatu adalah suci. Sampai kita betul-betul yakin kalau air itu kena najis. Jelas? Kalau kita nggak yakin, maka kita harus hukumi secara asalnya. Contoh misalnya sarung. Contoh lagi misalnya sarung. Kita mau sholat di tempat saudara, atau tetangga atau kerabat lah, kerabat jauh waktu safar, atau pokoknya kita bertamu. Kebetulan kita mau pinjam sarungnya, ya, pinjam sarungnya. Nah, kita tidak boleh berprasangka iki najis apa ora ini. Nah, barangkali tadi apa yang bawain anak kecil gitu kan, misalnya gitu. Atau di situ banyak anak-anak kecil yang suka ngompol sembarangan. Maka nggak boleh kita berprasangka, oh ini jangan-jangan najis, ya, jangan-jangan tadi kena ompol gitu ya. Jangan-jangan itu nanti menimbulkan was-was. Menimbulkan was-was. Nggak boleh. Jadi kita harus mengembalikan kepada hukum asal pakaian itu apa? Suci. Tidak boleh kita katakan itu najis sebelum kita betul-betul yakin bahwa tadi terkena najis. Kecuali kalau memang baunya pesing banget, sudah tidak dicium aja udah baunya pesing, apalagi basah itu. Wah, ini indikasi jelas sih. Nah, itu jelas karena apa? Ada airnya, ada zatnya. Maka itu dalilnya. Dalilnya apa? Adanya zat yang najis. Ya, atau kita melihat di situ misalnya ada kotorannya. Ya, ada kotoran yang najis, kotoran manusia contohnya. Walaupun udah nggak bau, ya kan? Walaupun karena mungkin sudah saking lamanya nggak bau gitu toh. Ada TA1 nih, ada TA1. Tahu toh TA1?
Duh, ning TA1-ne ra ono salat itu. Jelas itu ada dalilnya. Apa? Dalilnya adanya zatnya najis itu. Jelas ya? Jadi ini dalam rangka untuk apa? Menolak subhat apa itu was-was. Ya kan, rasa was-was. Suci murah gitu. Termasuk tempat. Ya, kita mau sholat misalnya di tanah lapang atau di mana? Di halaman atau di rumah atau di teras masjid. Ya kita kembalikan semua tempat itu hukumnya apa? Suci. Semua tempat itu hukumnya suci. Maka kita tidak boleh mengatakan tempat itu ada najis kecuali memang ada zat yang najis. Yang indikasinya apa tadi? Warna, rasa, bau. Ya, warna, rasa, bau. Ya kalau tempat kan nggak bisa dirasakan, maksudnya didilati kan mungkin. Misalnya sajadah atau lantai itu kan, yang penting udah nggak ada bau, nggak ada zatnya. Rasa kan nggak tahu, maksud kita harus jilat lantai kan nggak mungkin. Yang penting udah nggak ada indikasi najis, berarti hukumnya suci. Jelas? Jelas ya ini ya? Ya. Karena banyak orang yang masih syak dalam masalah itu. Ya kan? Jadi ya, dan itu menimbulkan was-was dari syaitan sehingga orang itu apa? Tidak konsentrasi di dalam ibadah. Apa? Nanti dibahas pada pembahasan najis. Ada nanti pembahasan macam-macam najis nanti di bab selanjutnya nanti ada. Yang lain? Kalau kita tahu tapi setelah misalkan sarung tadi kita pakai yakin ini nggak najis. Nah ternyata kita setelah selesai sholat kita ambil tadi ya jawabannya anak saya. Nah itu harus mengulang sholatnya. Ya, kalau seperti itu karena sudah terlanjur gimana? Ya diulang sholatnya. Diulang sholatnya. Kecuali kalau pakaian itu pakaian yang tidak berkaitan dengan aurat. Misalnya sendal, peci misalnya. Maka seperti itu tidak mengulang. Dalilnya apa? Apa yang dikerjakan oleh Nabi. Ya kan? Nah, ketika sholat diberitahu oleh Jibril bahwa sendal yang dipakai itu ada najisnya. Kemudian beliau melepas sendal itu dan tidak mengulang sholatnya. Itu ya, dari itu para ulama mengatakan ya kalau itu tidak berkaitan dengan pakaian yang menutup aurat maka tidak mengulang. Tapi kalau terkait dengan pakaian yang menutup aurat maka wajib mengulang. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Yeah. Kalau air matang, air yang hidup, Yang penting masih air. Yang penting masih warnanya masih air gitu. Nggak dicampur teh lah. Nggak apa-apa. Termasuk berwudu pakai air hangat nggak apa-apa. Ya, dah. Kalau ketika di pertengahan tapi nembaknya ketika sholat Ya. pertengahan sholat ada tai cicak yang sampai di kulit. Itu cukup menghilangkan atau membaca? Kalau dihilangkan zatnya masih ya harus membatalkan sholatnya, membersihkan itu dulu. Ya kan? Karena termasuk syarat kan. Sementara syarat itu kalau tidak terpenuhi seperti orang misalnya apa? Dia itu sholat di tengah-tengah sholat lupa belum wudu. Wih, hangke bar wis batal kok urung wudu gimana? Kan dia harus membatalkan sholatnya. Kemudian dia berwudu. Termasuk najis juga demikian. Ketika dia sadar pakaiannya itu kena najis, ya dia membatalkan kemudian apa? Berganti pakaian yang lain baru mengulangi seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Apa Mas? Kalau kita sholat itu tempat sujudnya itu di samping itu ada kotoran itu apa kita harus Kotorannya apa dulu? Tidak semua kotoran kan najis. Kan burung nggak najis kotorannya. Nggak. Makanya nanti akan dibahas apa saja yang termasuk najis. Lah burung apa dulu? Kan burung macam-macam. Ya toh? Ada kotoran burung yang najis, ada kotoran burung yang najis.
Ini burung beneran loh ya. Kira jangan macam-macam. Ya, karena beda. Contoh burung elang ya sama burung merpati emprit beda hukumnya. Ya kan? Burung elang makanannya daging. Nah, itu najis dia. Makanya saya tanya, burung apa dulu itu kan? Ya. Kalau burung nggak usah ditanya punya siapa, nggak usah. Burungnya siapa nggak usah. Yang penting apa? Burung apa gitu kan? Ya kan jenisnya. Nggak ada kaitannya yang punya siapa kan? Nggak ada kaitannya. Yang penting burung apa gitu kan? Makannya apa? Jelas ya, burung buas atau enggak? Burung buas najis. Lah ketika ada najis bagaimana? Ya menghindar. Ya kan? Menghindar. Jelas? Jangan malah digosok-gosok. Atau malah pakai tangan lah, nempel ke tangan. Jelas? Kita mencari tempat. Kalau misalnya cuma satu titik kan kita bisa ambil kanan, ambil kirinya gitu kan. Ditutupi sorban boleh nggak apa-apa, tapi ya jangan sorbannya nanti dipakai untuk sholat atau dicuci nanti. Seperti itu ya. Ya. Atau mencari tempat kanan kirinya yang nggak ada kotorannya kan bisa. Ya dah. Lah nek kuat nggak apa-apa dan bisa hilang nggak apa-apa. Disingkirkan. Heeh. Enggak, itu gerakan yang boleh. Gerakan yang termasuk boleh dalam sholat. Insyaallah nanti dibahas di pembahasan sholat. Baik, ini dulu. Jelas ya? Jadi asal segala sesuatu apa tadi? Suci dan boleh. Enggak boleh kita menghukumi jadi najis atau haram kecuali ada indikasi ke sana. Jelas ya? Au tayaqana taharata au syakka fil hadas, atau dia telah yakin bersuci. Wa syakka fil hadas, dan dia ragu apakah sudah berhadas. Contoh apa? Tadi yakin, oh tadi sudah wudu, tapi batalnya itu ragu. Saya tadi batal atau belum ya? Tapi yakin sudah wudu. Nah, wudunya yakin, sucinya yakin, batalnya ragu-ragu. Bagaimana seperti ini? Fahuwa thahir. Maka dia dihukumi tetap bersuci. Bahkan nggak boleh dia berwudu karena ragu-ragu, itu nggak boleh. Daripada ragu-ragu wudu nggak boleh. Ada larangannya. Ya, bahkan wudu yang seperti itu, wudu karena syak, karena ragu batal atau belum, itu nggak boleh. Karena apa? Itu menuruti was-was, menimbulkan was-was, dan was-was itu dari syaitan, menyebabkan tidak tenang di dalam ibadah. Jelas ya? Seperti itu. Tapi kalau misalnya mau wudu padahal dia belum batal, mau wudu dalam rangka memperbarui wudu, enggak apa-apa. Niatnya memperbarui wudu, itu ada sunnahnya. Bukan karena ragu. Atau sebaliknya, yakin sudah batal, wudunya masih ragu-ragu. Kaya engke bar ke kamar mandi aku wis wudu ning kok kaya ya urung. Yakinnya apa? Yakinnya sudah dari kamar mandi, berarti kan sudah batal loh. Ya kan? Ragu-ragunya sudah wudu atau belum? Berarti hukumnya apa? Batal gitu. Jadi di sini apa? Keyakinan tidak boleh dibatalkan atau dirusak dengan keraguan. Itu kaidahnya seperti itu. Al yakinu la yazulu bisyak, itu kaidahnya. Ya, jadi keyakinan tidak boleh dirusak dengan keraguan. Termasuk sama istrinya, yakin sudah akad nikah sah itu kan. Cik ragu cik awake dhewe wis cerai apa urung to, Bu? Masih ragu. Wah, kayak gitu. Lah itu enggak boleh seperti itu. Harus yakin, yakinnya apa? Nah, termasuk yakin belum nikah gitu kan. Tapi kumpul udah lama itu kan. Awake dhewe nikah tenanan purung iki kan. Berarti apa? Nah, karena yakinnya belum akad nikah, berarti kan hukum asalnya belum akad nikah itu. Jelas ya? Seperti itu. Jadi keyakinan itu lebih didahulukan daripada keraguan. Itu maksudnya
dalam pembahasan ini liqaulihi berdasarkan sabda Nabi firrajuli yukhayyalu ilaihi yukhayyalu dengan mentajid ya tengah yukhayyalu ilaihi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis salati la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan muttafaqun alaih. Apa dasar hal itu? Kenapa kita harus membangun sesuatu di atas keyakinan? Ya, dan dasarnya apa? Bahwa segala sesuatu itu suci dan boleh. Ini dasarnya sabda Nabi kepada seseorang firrajul, kepada seseorang yang yukhayyalu ilaihi yang seolah-olah yukhayyalu itu seolah-olah anahu dia itu yajidu syai'a fi shalah, dia itu merasakan sesuatu terjadi di perutnya ketika sholat. Fisai, ya jidu syai itu maksudnya dia mengalami sesuatu yang gerak-gerak di perutnya itu kan. Kayak ada angin yang keluar gitu loh. Aduh, batal urungi gitu kan. Karena biasanya orang mau kentut buang angin itu biasanya kan perutnya ada tanda-tanda gitu loh. Ya. Maka bagaimana hukumnya seperti itu? Kata Nabi la yansarif. Dia enggak boleh membatalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suaranya, au yajidarihan, atau mencium baunya. Kan angin itu indikasinya itu toh, suara atau bau. Biasanya kalau enggak bersuara itu baunya luar biasa. Ya toh? Biasanya, tapi ada yang luar biasa. Suara kenceng baunya menyengat juga ada. Ya. Jadi indikasinya itu suara atau bau. Jelas ya? Atau betul-betul merasakan dia setelah mengeluarkan angin. Tapi kalau baru bergerak-gerak di perut tapi belum keluar dan yakin belum keluar, dia enggak boleh membatalkan sholatnya. Karena apa? Dia masih yakin, kemudian batalnya masih ragu. Ya. Apa? Apa? Tapi keluar atau belum? Kalau yakin keluar batal. Ya intinya kalau belum keluar itu jangan membatalkan. Kecuali kalau ini beda ya hukumnya angin dengan kencing. Kalau kencing itu kan orang itu nahan itu sakit. Maka kalau menahan kencing itu kan enggak boleh. Ya kan? Itu harus segera dikeluarkan itu kotorannya. Ya. Karena ada nas mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang menahan dua hadas itu. Di antara apa? Buang air kecil sama buang air besar. Nah, karena apa? Tidak akan khusyuk lah. Orang itu kalau sholatnya itu sambil nahan buang air besar atau buang air kecil itu nggak akan khusyuk. Oke, kita selesaikan sampai baris terakhir. Wa jami'ul awani mubahatun. Ya, masalah air selesai ya. Sekarang masuk pembahasan tempat air sekarang. Pembahasan tempat air. Wa jami'ul awani mubahatun illa aniyatadz dzahabi wal fiddati wa ma fihi syai'un minhuma ilal yasira minal fiddah lil hajati. Ya, artinya wa jami'ul awani, dan seluruh perabotan,
seluruh perabotan-perabotan itu mubahatun. Hukumnya boleh digunakan untuk tempat air. Hukumnya boleh digunakan untuk tempat air. Illa kecuali aniyatadz dzahab wal fiddah. Perabot yang terbuat dari emas dan perak. Apa ya mungkin ora ya maneman gur ada banyune dadak emas perak. Mungkin enggak? Mungkin. Bagi siapa? Bagi orang yang turah duite. Ya kan? Bagi orang yang duitnya sisa banyak. Saya pernah lihat berita itu ada orang itu perhiasannya itu di total 13 kg bawa. Laki-laki loh. Jadi dia berjalan tiap hari itu membawa perhiasan 13 kg. Kalung, gelang, cincin ini 10 dikasih semua. Kalung kasih ya toh. Gelang pakai, kaki juga kepakai. Pokoknya di total 13 kg. Itu kan namanya turah duit itu. Ya. Mungkin saja seperti itu. Jadi apa? Sampai gentongnya dari emas gitu loh. Nah, maka tidak boleh itu dipakai untuk tempat air, untuk berwudu tidak boleh. Atau tempat makan juga nggak boleh, tempat minum juga nggak boleh. Wa ma fihi syai'un minhuma, dan apa saja dari perabot yang ada campuran dari emas dan perak nggak boleh. Kalau tadi apa? Emas perak murni nggak boleh. Ya kan? Kalau ini wa ma fihi syai'un minhuma itu maksudnya perabot-perabot yang ada campuran emas dan perak gitu loh. Jelas ya? Nggak ada campuran aja nggak boleh, apalagi yang murni. Ilal yasira minal fiddah lil hajah, kecuali kalau campurannya cuma dikit sekali dari perak, dikecualikan dari perak. Itu pun karena kebutuhan. Misalnya apa? Untuk misalnya apa? Ada apa? Ada apa itu misalnya bejana yang terbuat dari logam yang itu mungkin retak atau lubang yang hanya bisa disambung dengan perak misalnya. Nah, ditambal dengan perak, maka itu diperbolehkan. Itu namanya apa? Yasir, sedikit, lil hajah, untuk hajat. Jelas ya? Dan itu khusus perak. Kalau emas gak boleh. Emas mutlak gak boleh. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya sabda Nabi, la tashrabu fi aniyatidz dzahab wal fiddah. Kalian jangan minum pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan makan dari piring-piringnya. Maksudnya piring emas dan perak. Kenapa? Fa innaha lahum fid dunya. Karena itu perabot dari emas itu untuk mereka, orang kafir di dunia. Falakum fil akhirah, adapun untuk kalian orang Islam nanti di akhirat. Ya, sampai di sini ya, kawan. Apa? Tagoyaro. Berubah. Fa'in tagoyaro yang mana? Fa'in taghayyara ahadu, jika telah berubah salah satu dari sifat-sifatnya. Ausaf itu sifat-sifatnya. Karena sebuah najis, maka dia menjadi najis yang wajib untuk dijauhi. Ya, yang lain? Sihaf itu piring. Jangan minum dengan perabot dari emas dan perak, dan juga jangan pula makan dari piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Karena itu khusus untuk orang non muslim. Adapun apa? Orang muslim nanti di akhirat. Berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan bab istinja wa adab qada'il hajah. Bab tentang apa itu membersihkan sisa-sisa kotoran dan tata cara membuang hajat. Insya Allah di pekan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.